Bunga kadangku kukua salama makaroen laku kita solanasam. Salama sitamu mali ilan te saluna bating. Masake sidupa kaboro ilan kalau lalana Mario. Salama si bumbun bating masake situlak Mario. Kukua mekatabe na laku mintu tosi kambi aluk masero pindan. Mesi mana laku anggana tosi saladan sangka mabase bulan saburan pandita la indena jemaat liatung la lo namai jemaat lampio siala yang namai jemaat Sion sia la dio namai denominasi senga si sola sangayokana penatua diaken pastor dewan stasi imam sia mintu toma kamaya ilamai pantan KPK alukan mekatabe na lako olona tositoe tokona tondok mesti mana lako tingayona tosi ingko pebosena pangleon yamotu toma parenta mekatabe nak lako olona to dikasiri mata bubunna mesi mana timban tingayona to dikabanga tondon turunanna totang diola bokona tang dilomban tingayona saburan paaranuan mekatabe nak lako olona to umpo bayu bayunna tongkonan mesi mana tingayona to umpo sarong-sarongna esungan pak kalandoan tu nenek dinai mekutana di pak pele langan saburan to parenge mekatabe na lako to digente to sitaranak kamanarangan saburan tenaga pendidik bapak ibu guru maka lima naraka kukua mekatabe na lako kita mintu solanasam mesi mana lindo mairi mintu ki kupe katabe silele ki kupe simani pantan ki kupe kaboroi tae kupasalian rinding tangden kupaleko na mananga banua kukua mai komi antasita tan misa sola misa anta perangi tu pira-pira onoran sara tula tatengkai lante atu yate ia motu maapen pistanana bungkaran kada tu marasan mo lumingka maapen duanna kami nomban pak pakatana la nasoyan majelis gereja la inde majelis gereja jemaat liatung sisola majelis gereja jemaat lampio na sisola majelis gereja jemaat Sion mak pentaluna sang buku duang buku kada diomai keluarga mak pena apana pak wai mata batu kasih turusan yomai jemaat lampio siapa wai mata batu kasih turusan na majelis gereja yomai jemaat lampio mak pelimana informasi diomai majelis gereja jemaat liatung mak pelimana pak paudu lamenta mamiki onoran sara mak penduan ia motu kami nomban pak pakatana na yaitu majelis gereja tulan nala bagian di ben atu sidang perkabungan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan kita masuk di dalam ibadah penghiburan bersama keluarga almarhumah Fransina Rapa atau akrab disapa Nenek Sandi dan almarhum Insinyur Matius Saribunga. Sarubung. Saudara-saudara yang kekasih, dalam keberadaan kita saat ini, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya
tetapi Ia senantiasa ada memberikan perlindungan dan mengulurkan tangannya untuk menopang dan menjaga umatnya, seperti dalam firman-Nya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian, kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Litani pengharapan dan Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat 17. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan pitanya. Amin.
kegelapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber penghiburan, nasihat bagi kita sekalian. Karena itu mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, Bapa yang empunya hidup dan kehidupan kami, di pelataran duka di tempat ini di sore hari ini Tuhan, kami arahkan hati, pikiran dan jiwa kami bersama-sama dengan segenap rumpun keluarga dan jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Dalam segala keterbatasannya Tuhan, hamba memohon perlengkapi hamba-Mu hikmat dan pengertian, kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan segenap yang akan mendengarkan, biarlah mereka pun mempersiapkan hati mereka menjadi tempat kesemaian firman-Mu saat ini. Jauhkan kami dari tengah-tengah persekutuan ini segala kuasa-kuasa kegelapan, dan ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saya pilih dari Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya. Amin. Segenap rumpun keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sebelum lanjut dalam merenungkan firman Tuhan, ragu-raguin atau pemandu Lampokade jemaat Lampio. Ya, saya ini tanggung sabata usah dio jemaat Lampio. Ya, di jemaat Tongko juga sudah diuraikan. Jadi saya ada di tengah-tengah sekarang. Ya, tapi bersyukur bisa sama-sama jemaat Tongko, jemaat Lampio dan jemaat Leatung, juga jemaat Sion Makale yang hadir pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita ada hal-hal yang selalu kita ingin rindukan, kita alami atau terjadi dalam perjalanan hidup kita. Tapi juga ada hal-hal, peristiwa-peristiwa yang justru kita harapkan jangan, kalau boleh, jangan terjadi atau jangan kita alami.
Dan itulah kematian. Orang berpikiran pendek sehingga menginginkan hal itu. Tapi secara manusiawi orang dan almarhum, kalau tidak salah, almarhum dan almarhumah itu meninggal pada masa COVID. Kukua lama kada penduan mapa adik ke ia tuh di Pakaboro mate tuh na masa COVID. Nah, keluarga yang mengalami saat itu bisa merasakan, atau mungkin di antara yang hadir juga Bapak Ibu ada yang juga mengalami hal yang sama. Ada keluarga diberi kesempatan oleh Tuhan dengan mengangkat jenazah atau kerangka orang tua kita untuk memindahkan ke tempat yang lebih baik, untuk menerima hidup kekal. Itu janji Tuhan di dalam firman-Nya. Dan apa yang dilakukan oleh rumpun keluarga adalah wujud penghormatan dan cinta kasih keluarga. Dan melalui perenungan firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, rumpun keluarga dari 1 Tesalonika, umat Kristen di Tesalonika, dan juga kepada kita semua, kepada rumpun keluarga. Di sini juga tersirat bahwa semua orang yang hidup di dalam Kristus, kita yang masih hidup ini, yang hidup berakar di dalam Tuhan, di dalam Kristus, juga tidak akan mengkhawatirkan ketika nanti apa yang dialami oleh orang tua dan saudara kekasih kita juga sampai kepada giliran kita. Yang pertama di ayat 14 dan 16, harapan akan kebangkitan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Bapak Ibu, setiap manusia yang lahir di dunia, kita semua ada kelahiran, sekalipun kita mati, tetapi ada kebangkitan seperti Kristus yang telah mengalahkan kematian itu. Kristus tidak bisa ditahan oleh kematian, oleh maut di dalam kuburan, dan mengalahkannya. Demikian juga dengan setiap orang yang mati di dalam iman kepada Kristus. Yakinkan setiap pengikut-pengikutnya, setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa kita juga. Sehingga di dalam Injil Yohanes pasal 11, di situ kita menemukan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur. Tapi sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus menyampaikan pesan kepada saudara hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pun di dalam 1 Korintus 15, pada hari kebangkitan, Allah akan mengubah tubuh kita yang fana menjadi tubuh yang tidak fana. Tubuh kita yang sekarang akan kembali menjadi debu. Susitu dah dimulakote pematuanta syulu almarhumah dan almarhum. Tubuh kita akan hancur. Seperti sabda Tuhan, kita dari debu, kita akan kembali menjadi debu. Kita akan mengenakan tubuh yang mulia, tubuh yang tidak lagi berada di dalam kuasa maut, bebas dari rasa sakit dan
duka atau hidup yang kekal. Inilah pengharapan. Inilah harapan kita yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi kita yang hidup di dalam Kristus. Si tamu-tamu sang mane sang baine biasa dikuah reuni sekolah, reuni keluarga, reuni apa siapa toh? Lama tidak ketemu. Ya kemana si tamu kis, kemana reuni ki? Langsung si pelu tanya, bilang anakmu, mbak monai, mak jama dan sebagainya. Dan bukan hanya reunian di tengah-tengah dunia ini, tetapi firman Tuhan juga reuni bersama dengan orang-orang yang mati di dalam Kristus. Ayat 17 katakan, dan kita akan bersama Tuhan selamanya. Bukan hanya tetapi juga akan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya sementara, tapi selama-lamanya. Kalau kita sekarang kematian bisa mendatangkan susah, sedih karena perpisahan. Kita akan mengingat kebiasaan mereka, kita rindu. Dia tuh dia berkulit selama mana? Udah film aku lo, udah nama aku suka. Kenapa ya beda nama kolom sama yang Atau kami nonton mau, pakai saya. Dipersilakan paduan suara dari Jemaat Lampio dan sesudah itu paduan suara dari Jemaat Sion Makale.
Ku renungkan
paduan suara PWGT Jemaat Tongko, dan sudah itu paduan suara dari Koinonia Choir. Aku datang kepadamu, Tuhanku. Dengarkanlah doa sembahyangku. Penghiburan
malabi uleng dui mintu pak pudi-pudian mangka na pak perangian mintu kombongan na buang. Mai komi ta mas tambayang. Meongli ikan mati kalemi opuang inde inan kamasusan unando mamase siapa pakatana ludio mai kalemi kumua inang mati iri kalemi opuang kini ustorongan ni tudio na mintu ukatuangki lan kamasanangan la birakalan kamasusan diona mamaram mata susite marasang kilingkai lante atu totemo apa ko susi moto opuang matanakan siama tantu penangki belan namang kamu kirangi kada masero ludio mekalemi mangka napa piambaran indelentek maringami pasake te kadami opuang pena masallo ustundun dilan pa perangingki la abirakalan pa perangin na mintu rabu masusa na tamui tu kamatanan ludio mai kalemi kikuren sumanga mati kalemi opuang pantan kan si misa-misaki ki maadit umpake melo itu mintu pa kamasemi opuang situru pa perayamni dako opuang ke pantan lasulekan ungkolik lalangki pasake kan langkalingkangki ki maadin rampo marampa dioto inangki pantan kan si misa-misaki ki pudi komi ki pakaladi komi ki panganduan mati kalemi atu pa kaburusan lagi pogau masyang denopa maadin di pogau melo situru pa perayamni na pomalabi sang madatumi bong ito temo opuang pantan ki sorongan katuang ki mati kalemi tak iki tandai apa tulada dilako kalemi apa tongtong kan ni masorongan kumua puang tongtong usi solangkan ni sia tak duka warana laranggang tu penangki belanda kamatotoran ludio mai kalemi mindani bagilan katuang ki belanda kamu tu unampui parenta sia kapan sia kamalabiran saya lakona amin. Ingat dalam susah dan dibala tak penanian yang na dengki itu pakala bendan mai komita bendan. Nanti waktu siang engkau bergema tobat sengsara nanti kau dipelihara mintu rapu masusa sia mintu kombongan napuang pergilah tetaplah kuat menjalani hidup ini yakinlah bahwa Allah sumber penghiburan sejati bagi segenap rumpun keluarga dan segenap jemaat Tuhan terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Inilah ibadah penghiburan yang telah kita lakukan bersama pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kedengaran kepada kita semua menghiburkan segenap rumpun keluarga dan kepada kita sekalian.
Ya mototu kami nomban Pak Pakatana tu mangka di Panata sisola majelis gereja lainde jemaat liatung lalu mai jemaat Lampio sayong mai jemaat Sion Makale kikwa kure sumanga tu apa tu mangka di Pegau mabongi totemo kure sumanga duka lako Ibu Pendeta Selvina Pakilaran STH tumangka soyan kada maserona puang denopa Pak Kamayan sisola mabongi totemo na pongmatua tontong pasak keki lan katuanta lamentama miki onoran mak pentalun ya motu sang buku duang buku kada diomai keluarga nah yaitu keluarga lan wakili ki ben atu. Selama Bukit Milo lalu kita selonasa shalom. Izinkan kami yang berdiri di sini mewakili keluarga yang pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah menghantar memimpin kita dalam ibadah penghiburan. Sebelum lanjut kepada ucapan selanjutnya, mungkin akan saya beri sedikit refleksi terhadap khotbah yang begitu indah, yang begitu penuh menguatkan kami semua maupun keluarga. Secara iman Kristen, secara duniawi ya kita katakan adalah memberi penghiburan. Tetapi dari khotbah tadi saya mengatakan bahwa ini adalah kemenangan iman. Kematian, tanpa kematian tidak akan ada kehidupan yang kekal. Dan sebagai orang yang percaya, puncak dari iman, puncak dari ketuntasan iman kita ialah kehidupan yang kekal, dan pintu itu harus dilewati. Itu yang menguatkan kami bahwa mengingatkan kami segenap keluarga bahwa kematian adalah pintu untuk menuju kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Terlebih lagi apabila kita mengenang 4 tahun yang lalu kedua orang tua, nenek kekasih dan orang tua kami kekasih ini meninggalkan kita semua dalam kondisi yang mencekam saat itu. Kalau kita reflektif bahwa 4 tahun yang lalu itu adalah sungguh-sungguh masa yang sangat mencekam, bingung, galau, tidak tahu mau berbuat apa-apa saat maut menanti saat itu. Tanggal 6 duluan nenek kami 6 Agustus dipanggil oleh Tuhan yang divonis dengan COVID-19. Saya masih mengingat saat itu di tempat ini kesannya itu adalah tentara dari astronot yang datang di pelataran ini. Tidak ada interaksi antara mau menangis, antara mau apapun juga itu serba nggak ada gitu. Kita nggak terpaku. Kemudian 5 hari berikutnya itu orang tua kami, Bapak Cita, almarhum Matius Ariubang itu menyusul nenek kami yang meninggal di Makassar. Kejadiannya begitu cepat. Sama dramanya. Ada pasukan astronot datang. Begitu cepat, tidak ada interaksi. Kita nggak sempat melihat lagi orang-orang kekasih terakhir kali. Begitu luar biasa. Saat itu justru kita berpikir mungkin besok itu kita lagi gitu. Jadi kita mengantar
Penguburan menyaksikan hanya itu menghitung hari. Kapan lagi kita ini? Tidak ada kepastian, kegalauan. Hanya iman yang meyakini kita. Jadi kita meyakini aja bahwa mungkin kondisi ini seperti saat Yesus mati, murid-muridnya galau. Tapi setelah itu adalah kegembiraan setelah 3 hari bangkit di antara orang mati. Nah, saat ini pun juga kita menikmati itu, merayakan kemenangan iman itu. Jadi saya memberi judul bahwa perkabungan ini adalah memberi dukungan moral bagi keluarga, ungkapan duka cita, tapi juga sekaligus perayaan kemenangan iman. Ya, kita yakin bahwa kedua orang tua nenek kami kekasih telah bersama Bapa di surga. Itu iman yang pertama. Yang kedua adalah kita telah melewati masa-masa krisis COVID-19, sehingga kita diberi kesempatan untuk mengantar, mengupacarakan dengan baik orang tua kekasih kami ini. Kemarin dilakukan dan rencana besok akan diantar di Patane di Lampio. Itu yang perlu kita syukuri bersama-sama, bahwa pada akhirnya masa-masa kritis itu kita lewati, sehingga memberi pelajaran bahwa kehidupan kita ke depan kita jalani dengan persekutuan yang lebih indah lagi, karena suatu saat kematian juga akan menghampiri kita. Tapi kita yakin dengan kalau pendeta tidak ada keraguan bahwa kehidupan kekal hanya bisa dilewati dengan kematian bersama Kristus. Terima kasih pendeta, khotbah yang begitu memberi penguatan kepada kami semua, keluarga. Yang kedua adalah ungkapan terima kasih kepada pemerintah setempat, kepada Patondokan di wilayah adat di Liatum, Kapulungan, di Lampio, kepada OIG, Jemaat Gereja Toraja Lampio, PWGT, PPGT, di Liatum juga di sini, khususnya di Liatum, Patondokan yang ikut berpartisipasi sejak dari awal mempersiapkan upacara secara adat, mengantar untuk terakhir kali orang tua nenek kami kekasih ini. Tidak ada yang kami bisa ucapkan selain terima kasih. Biarlah apa yang kita lakukan semua itu demi kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih. Bung Melo. Buku buku kada yomai keluarga. Nah, lako bapak tu wakili di kuaku resumangan. La minta memiki onoran sara ma penapa ya motu kasih turusan yomai Jemaat Lampio Pak Waimata, dimohon kehadiran semua anak dari orang tua terkasih dari Nenek Sandi. Kure semangat tu atau disorong laku kami benda nak lantang nata masulah nasang lah wakili mintu kumpungan salok Jemaat Lampio parampo tanda mali ina kuasa lama bongi laku kita mintu masulah nasang na laki sorong teh kikuah tak na isin ala tatiro sangadin na kami saran lang kumbongan kumua turukan masusah si solaminto rapo ondongan na lako minto anak ampo tuna pe patang lembang te kamasusan. Kakak kami Bapak Cita,
mengucapkan terima kasih kepada semua warga Jemaat Lampio yang begitu perhatian terhadap kami. Terima kasih atas kebersamaan yang sudah kami terima. Demikian. Dan duka Pak Oyemata yang mai PKBGT Jemaat Lampio. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami. Jadi kami mewakili Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja PKBGT Jemaat Lampio datang bersama, berduka bersama keluarga di tempat ini, dan kedatangan kami akan membawa suatu kebahagiaan. Habis hujan terbitlah pelangi, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh keluarga. Dan sekaligus saya mewakili PKB berterima kasih pula untuk Ibu Pendeta, walaupun tadi sudah dikatakan masih belum sah, tetapi terima kasih Bu Pendeta sudah melayani untuk Jemaat Lampio. Terima kasih tidak menjadikan aturan-aturan administrasi yang terutama, tetapi pelayanan rohani lah yang terutama. Jadi saya mengundang Bapak Justinus Tanggulungan dan Bapak Alim untuk ke tempat ini. Nenek Randanan sola kakangku Alim. Jadi kami dari PKB membawa tanda duka cita kami, bukan jumlah yang akan kita lihat, tetapi nilai kebersamaan dalam suatu kebersamaan kita di dalam PKBGT, itulah yang terpenting. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Dan duka Pak Oyemata yang mai PKBGT Jemaat Lampio. Selamat malam bagi kita sekalian yang hadir di pelataran duka. Kami dari pengurus PKBGT Jemaat Lampio turut merasakan duka bersama dengan keluarga di tempat ini. Dari kami Jemaat Lampio ada 3 ibu yang sebagai anggota PKBGT kami, yaitu Ibu Darmawati, Ibu Elizabeth Rara Sosang, dan Ibu Elizabeth Pairungan. Diharapkan untuk hadir di sini untuk menerima rasa tanda duka kami selaku Jemaat Lampio. Kami dari segenap anggota PKBGT Jemaat Lampio menyampaikan bahwa tanda duka ini janganlah melihat dari jumlahnya, tapi lihatlah dari ketulusan hati dari segenap anggota Jemaat Lampio. Semua PKBGT Jemaat Lampio, kami bertiga bersyukur atas adanya perhatian ini. Demikian dari kami, terima kasih. Jadi kukua lako kita solanasang ya kedeni tu kadangku tang si patu-patuna kukua pagarina. Pada moto kure sumanga. Salam mabongi lako kita solanasang. Kito letuku mengkaola mati olo malabimi. Belana kisan sia kitandai kumua sumpu mamase kumi sia luka borok kumi.
mi papayan tu pandarami mi paombo tu pak kamasya mi laku kali si misaki mang kamu kami benatu kini perangi tu dona kadami kadama pakananna lan tetaram pakamadusenan matukanda silasa parokoi kamatotoran kikanda na pamatoto batang kalegi mianta akan mitundikan deno pak nalantu katuangki kamu manna tulaki pudi kipangke syaki pakalabi tarima bukan puang temangando pali dan pak perangi minta palakungki lampuang Yesus kini mas sambayang semak terus sumana amin. Melo-melo tayo na miminim ako lombos atau tirok ya. Bende mami to dan palai teman kapang kuman palai. Oh pasu tayo tiro bobo na. Salah. Dia di tangan kiri dan dona. Kalau mus kenapa pasu melilin siya.